Halo, jumpa lagi dengan saya di podcast Refleksi Awam. Yo, apa itu Refleksi Awam? Dengerin aja selalu di channel podcast saya dan juga di YouTube. Jangan malu-malu dan jangan sungkan-sungkan untuk subscribe dan like atau dislike juga boleh isi podcast saya kali ini. Dan malam hari ini saya masih kedatangan tamu, atau tepatnya saya mendapatkan tamu yang spesial bersama istri tercinta. Masih dibilang tamu saya, padahal istrinya. Iya. Ya namanya juga ini kan podcast baru 2 kali jalan ya untuk bintang tamunya ya. Biasanya kan saya sendiri. Nah, kali ini topik yang menarik yaitu tentang nikah di masa pandemi. Ya, kenapa sih kami akhirnya memutuskan menikah di situasi COVID begini? Lalu, kenapa tidak ditunda tahun depan? Apakah karena MBA? Apa itu MBA? Marriage by accident. Nah, apa itu MBA? Mungkin sudah sebagian ada yang tahu ya. Itu apa, Mon? Itu menikah karena sesuatu hal. Insiden. Menikah, ya, suatu kecelakaan lah. Ya. Artinya kalau yang lumrahnya kayak hamil duluan, baru menikah, kasarnya gitu. Nah, apakah kami berdua karena itu? Mungkin kita bisa ngulik lebih mendalam dalam podcast kali ini. Silakan menyediakan waktu dan tempatnya mungkin bisa fleksibel ya. Kalau bisa sih gunakan headset karena atau earphone itu juga sangat bagus ya untuk mendengarkan podcast maupun di channel YouTube kami. Nah, langsung aja, kenapa sih Mon kita akhirnya memutuskan nikah di masa pandemi? Oke, kenapa kita memutuskan menikah di pandemi? Itu salah satunya adalah karena kita memang juga sudah menjadi niatan dan bukan MBA, bukan menikah karena hamil duluan atau karena sesuatu hal, tidak, tapi memang sudah direncanakan di tahun sebelumnya. Dan bukan hanya tahun sebelumnya, sejak kami mengenal satu sama lain tahun 2013, tepatnya 1 Desember, itu kami memang panggilan perasaan kami berdua ini, komitmen kami ini arahnya adalah memang pernikahan. Lalu 2017 kami rencana mau menikah, terjadi kendala secara finansial dan juga pekerjaan, akhirnya tertunda. Lalu sebenarnya 2018-2019 saya dan Monik sudah membicarakan hal yang serius mau nikah. Tapi ternyata saya galau, bimbang gitu deh. Ikut promosi panggilan. Nah, ya mau jadi Romo lah kasarnya. Mau jadi Romo, tetapi tidak lanjut karena seseorang ini. Ya, gitu. Panggilan hidupnya dengan saya. Ternyatanya begitu. Puji Tuhan ya saudara-saudara. Nah, langsung aja kita lanjutkan topik. Lalu 2019 kami mulai mempersiapkan diri, mulai hitung-hitung budgeting ya. Betul. Lalu mencoba untuk cari tahu info tentang pernikahan. Lalu akhirnya tanggal 30 November 2019 keluarga kami berdua saling bertemu untuk pertama kalinya. Betul. Tujuannya adalah memperkenalkan diri. Ini karena keluarga inti ya. Keluarga inti ya. Karena selama ini kalau selama pacaran itu saya, orang tuanya Monik tahu, dan Monik kalau ke rumah saya orang tua saya tahu, tetapi kedua orang tua tidak pernah bertemu. Akhirnya untuk pertama kalinya keluarga inti, saya, kakak saya, adik, ponakan, terus ya bapak mama saya berkunjung ke rumah Monik untuk memperkenalkan diri. Belum ada pembicaraan serius sama sekali saat itu. Itu benar-benar berkenalan keluarga inti sesama keluarga inti. Ya. Lalu dari keluarga Monik ada papa mamanya dan Monik. Dan akhirnya kami berencana untuk melanjutkan pertemuan kedua. Namun saat itu terjadi
COVID-19. informasi yang beredar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Rencana waktu mau bertemu keluarga Desember 2019 tidak jadi. Lalu muncul informasi COVID di Januari dan Februari, dan di Maretnya itu diumumkan ya kalau nggak salah ya. Ya. Ada Itu, PSBB. Ada PSBB, gereja mulai mengikuti peraturan pemerintah. Akhirnya kami menunda untuk melangsungkan pernikahan. Tapi ya lanjut. Dan hal itu kan memang nggak diduga ya, jadi otomatis karena menyesuaikan situasi. Lalu di bulan Juli ya, di bulan Juli 2019. Bukan, malah 2020. Juli ya, biasa. Kalau salah juga sama kita. 19 Juli 2020 tepatnya, keluarga kami yang inti itu bertemu untuk kedua kalinya, membicarakan rencana pernikahan dan juga hal-hal penting lainnya. Dan akhirnya ada keputusan kami meminta izin untuk melaksanakan MRT dulu, ya. Kursus membangun rumah tangga tanggal 25-26 minggu berikutnya. Nah, punya rencana kami mencari jadwal MRT itu memang agak cepat ya waktunya kan, karena baru pertama kali di beberapa paroki itu ngadain via online ya, MRT via online lewat Zoom itu. Lalu kami daftar, menyiapkan berkas-berkasnya, dan juga ya memang nggak mudah ya, cepat itu waktunya. Akhirnya kami selesai lah 2 hari, dan kami berterima kasih untuk Pak Kifam yang sudah menyediakan sarana internet untuk kami. Ya, Pak Kifam juga yang nantinya jadi bapak saksi kami bersama istrinya, ya. Bapak ibu saksi kami ya. Lalu setelah itu kita merencanakan bersama keluarga itu kapan nih nikahnya. Kita cari waktu Agustus, September, Oktober, ternyata dapatnya Oktober. Nah, menariknya waktu itu Agustus kami baru selesai kanonik. Nggak mungkin kalau kami cepat-cepat menikah. Terus permintaan dari orang tua, kalau bisa September atau Oktober lah. Karena melihat situasi kerenggangan. Dan memang gereja juga waktu itu baru beberapa paroki yang memperbolehkan misa offline atau pemberkatan, dan kami waktu itu coba menghubungi sekretariat paroki, 3 paroki di Bekasi, dan memang yang dapatnya akhirnya di Anodus gitu. Lalu pemilihan tanggal sendiri, kenapa tanggal 10 Oktober? 10 itu Harbolnas ya. 10 Oktober 2020. Ya, tanggal cantik ya. Itu juga kami beruntung dan kami bersyukur pada Tuhan, karena kami dapat satu slot kosong terakhir jam 12 siang. Nah, itu memang pemilihan tanggal dan sebagainya secara teknis. Nah, mungkin Monik mau sharing tentang prosesnya dan sebagainya. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Nggak ada sih, tapi intinya memang kemarin pas pandemi itu banyak pembatasan, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, khususnya untuk protokol kesehatan. Jadi emang diutamakan hal itu, protokol kesehatan, jaga jarak, terus sama kerumunan itu diperhatikan, jangan terlalu banyak berkumpul. Itu aja sih yang agak ribet, karena dari gue pribadi sih, keluarga gue termasuk besar. Jadi kalau acara kayak gini udah pasti tanpa pandemi bakalan banyak, cuma karena pandemi memang harus dibatasi gitu. Dan kita sekaligus minta maaf ya buat keluarga besar tidak bisa mengundang, terutama buat keluarga yang di daerah, oma, oyang ya, terus saudara-saudara, om tante, banyak yang nggak bisa datang karena memang kami sendiri dari RT-nya Monik tuh dilarang untuk berkumpul rame-rame terlalu banyak gitu. Ya pokoknya pembatasan ini menghindari kerumunan banyak orang.
Dan kenapa kami tetap ngotot, istilahnya kenapa kekeh mau nikah tahun ini, karena ada plus dan minusnya juga kami memutuskan ini. Yang pertama apa, Mon? Soal finansial. Kenapa tuh, Mon, soal finansial? Ya itu karena saat itu kita lagi ada dana, dan dananya itu sendiri setelah dianggarkan memang tepat dengan kondisi juga, itu istilahnya cukup lah, tidak untuk hal yang besar gitu, tidak untuk kerumunan banyak orang, ratusan orang, ribuan, bahkan undangan ribuan, enggak, tapi cukuplah untuk situasi saat itu. Lalu yang kedua apa? Silakan Bapak Melki yang jawab. Kalau yang kedua yaitu memang positifnya adalah yang menurut kami berdua itu selain finansial tadi adalah menghemat anggaran. Karena dengan situasi begini kami merasa terbantukan juga ya secara tidak langsung, tidak melaksanakan yang mewah-mewah, lalu juga patuh dengan peraturan pemerintah dan gereja, dan kami juga memang dalam tanda kutip ya tidak bisa melaksanakan yang besar, yang menggunakan adat dan sebagainya, itu kami tidak lakukan. Lalu yang ketiga apa, Mon? Pemberkatan. Yang ketiga itu pemberkatan pernikahan. Itu menjadi nilai utama sebenarnya dalam pernikahan. Jadi tidak hanya karena finansial, kami juga mengutamakan terkait pemberkatan pernikahan. Nah, kenapa pemberkatan itu penting sekali? Karena kami selain ingin privat juga, memang situasinya begini, dan yang mengutamakan adalah pemberkatan itu sendiri. Memang tidak ada misa ya, tidak ada ekaristi, karena peraturan yang berlaku di Uskupan Agung Jakarta, khususnya di Bekasi, Romo parokinya memutuskan semua romo tidak memberikan sakramen ekaristi pada acara ibadah pernikahan. Dan ini kurangnya kami. Lalu yang kedua, kurangnya kami itu adalah tidak rame atau tidak banyak orang yang dapat diundang. Ya, itulah karena situasinya adalah karena situasinya lagi COVID. Pandemi, ya. Jadi kami dan keluarga Privacy juga, kami juga tidak mengundang banyak orang kantor, teman kerabat, kolega. Kami minta maaf juga karena tidak mengundang banyak, takut atau mencegah terjadinya penularan COVID-19. Karena waktu kami menikah itu belum ada kelonggaran yang benar-benar longgar banget, masih ketat untuk di Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Nah, itu mungkin sebagian ya yang kita mau sampaikan sekilas tentang perjalanan kami memilih menikah di tahun COVID-19 ini. Dan sekarang kita masuk ke refleksi awam. Yo, apa itu refleksi awam? Yaitu refleksi yang dilakukan seorang awam terhadap segala sesuatunya yang berhubungan dengan dirinya, sesama, dan Tuhan. Nah, kali ini pada menit pertama tadi kita sudah membahas tentang perjalanan, dan sekarang kita masuk refleksi awam. Dan refleksi kali ini berkaitan dengan apa sih yang kami temukan, apa yang kami rasakan, apa yang kami dapat tentang hal-hal selama proses kami menikah hingga akhirnya menikah di masa pandemi. Ya, yang pertama dulu ya saya. Kasih contoh dulu ya, Bapak. Ya, pertama, kalau saya pribadi yaitu rasa syukur disertai rasa tegang waktu itu. Karena pertama rasa syukur karena sudah berjalan ya, tapi waktu tegangnya adalah kami atau saya pribadi itu penuh dengan doa dalam batin. Kenapa? Karena saya merasa ini sungguh-sungguhkah akan berjalan dengan baik, dengan lancar? Apakah ada kendala-kendala?
ternyata dalam kepasrahan saya, dalam keberserahan saya, ternyata Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan untuk prosesnya. Dari segi administrasi, dengan segi teknis, ya memang yang saya alami karena cowok nggak mau ribet ya. Tapi nanti Monik sesinya gimana. Tapi intinya kalau direfleksikan lebih mendalam, saya merasa Tuhan itu berkarya, Tuhan itu hadir menyertai. Dan kami atau saya pribadi meresponnya dengan rasa syukur dan semakin kuat untuk percaya pada Tuhan. Itu yang pertama. Nah mungkin Monik apa? Silakan. Kalau dari saya pribadi, bentuk refleksinya tadi dia kan dari abang suami rasa syukur. Kalau saya pribadi gimana ya, sama apa enggak ya, berterima kasih sih. Berterima kasih karena ya benar dimudahkan proses awalnya. Tadinya malah istilahnya udah hands up mau nikah tahun ini apa enggak, apalagi usia udah istilahnya usia yang memang pada umumnya harus menikah. Terus udah gitu segala halnya juga istilahnya biaya segala macem itu kan juga perlu diperhitungkan. Tapi berterima kasih, thanks God, karena proses dimudahkan. Terus niatan kita berdua juga awal mulanya lah emosian gitu loh. Ini bisa nggak ya jalan berdua bareng nih ya, kayak gini aja udah memulainya dengan emosi gitu. Tapi ya itu tadi, berterima kasih pada Tuhan, thanks God, karena ya Tuhan kasih Roh Kudus untuk jalanin semua. Oh iya, ada insiden yang cukup berkesan saat di hari H, di mana buku ibadahnya itu kurang difotokopi, halaman paling awal lagi yang difotokopinya kurang. Aduh, ada aja ya, tapi puji Tuhan bisa dilalui dengan baik segala halnya. Ya ada aja lah kemudahannya, ada aja jalan keluarnya begitu. Thanks God. Nah ya, kalau saya yang kedua atau yang ketiga ya untuk kami berdua, yaitu Tuhan melindungi kami semua, menyertai kami semua. Dari kami semua itu diberikan kelancaran dan kemudahan. Memang kami sempat mengalami rasa duka karena istri dari orang tua, apa ya istilahnya ya Mon? Om ya? Iya, tante lah. Tante. Kami ada yang meninggal, padahal kami berharap beliau yang almarhumah ini bisa hadir. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Ya. Dan di luar rasa syukur dan kebahagiaan kami juga melantunkan doa untuk beliau. Mama siapa namanya Mon? Mama Gusti. Semoga arwahnya tenang di surga dan keluarganya juga tetap semangat. Untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Dan memang nggak 7 hari lah, beberapa hari sebelum kami menikah pun ada dari keluarga saya ada yang meninggal. Jadi mungkin istilahnya adik sepupu lah, dari adik sepupu suaminya meninggal. Dan memang kami sendiri akhirnya tetap kukuh, sudah melaksanakan segala sesuatunya, akhirnya memutuskan menikah. Dan disinilah tantangan terberat kami berdua. Kalau si Monik itu sebelum nikah itu tanggal berapa tuh Mon ya? September atau Oktober tuh, Agustus apa ya? Meninggal itu. Oh iya. Mama Agustus Gusti. akhir. Iya, sekitar bulan itu. Dan kami berharap kan sudah 40 hari kan akhirnya mau menikah. Iya. Ternyata kami nggak bisa bulan September, lalu mundur Oktober. Dan dari pihak saya ternyata ada sepupu di Sulawesi itu meninggal. Di tengah kedukaan kami tetap menjalankan pernikahan ini, dan dengan kami tidak mewah-mewah, dan Tuhan ternyata menghendaki demikian gitu loh. Bukan karena kami juga mau ngobet nikah, enggak. Dan segala sesuatunya Tuhan sudah rencana atur, sudah
rencanakan semuanya, kami siapkan, ternyata Tuhan berkehendak lain, ada keluarga yang meninggal. Dan rasa senang di tengah kedukaan dan rasa duka di tengah kesenangan itu juga menjadi hal pengalaman di antara kami berdua. Kalau saya pribadi sih begitu ya, karena kalau waktu Monik keluarga yang meninggal, saya mau cepet-cepet nikah, ternyata nggak bisa, diundur September, ternyata nggak bisa Oktober. Ternyata saya juga mau nikah Oktober, beberapa hari sebelumnya, seminggu lah kurang lebih ya, 3 hari atau beberapa hari sebelumnya itu ada keluarga meninggal dari Sulawesi. Nah itu refleksi kami berdua. Lalu apa Mon yang menjadi refleksi kamu selanjutnya apa? Selanjutnya ya lebih kepada mental sih. Tuhan kuatkan rasa mental, karena namanya juga menikah di situasi pandemi, banyak omongan yang gak enak kan. Dari keluarga juga kadang suka agak istilahnya punya pemikiran tersendiri gitu. Keluarga saya dan suami bukan keluarga yang kecil kasarnya, jadi kami berdua juga memutuskan sesuatu, juga kami harus melihat keluarga kami dengan pertimbangan segala macam, juga kami harus ambil konsekuensi, entah itu kena omel, kena marah, yaitu kami minta Tuhan kuatkan mental kami gitu. Dan dalam kesempatan ini kami juga minta kepada keluarga besar, minta maaf untuk dibukakan pintu maaf karena sudah mengecewakan dan tidak sesuai harapan keluarga besar untuk mengadakan adat dan pesta. Dan kami berharap dapat lebih terbuka dalam komunikasi, jangan sampai tidak ada terjadi miskomunikasi lagi, dan hal-hal yang tidak diinginkan jangan sampai terulang lagi. Kami berharap ke depan semakin kekeluargaan kita semua, kami semua menjadi lebih baik lagi. Nah, itu refleksi singkat kami. Nah, sekarang kita memberikan tips dan trik atau pesan terhadap peserta pengantin ya. Calon pengantin yang mau menikah di tahun menjelang akhir 2020 dan nanti ke 2021. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang pasti selama belum ada vaksin belum divaksinasi seluruh masyarakat Indonesia, tentunya protokol kesehatan dan kewajiban masker itu akan tetap dilaksanakan, dan gereja juga akan tetap terbatas ya, nggak maksimal. Mungkin kami bisa berbagi tips dan triknya ini. Yang berikutnya adalah tetap sehat dalam keluarga inti, terutama yang akan mau menikah itu tetap jaga kesehatan. Kalau bisa setiap sanak saudara itu 2 minggu atau sebulan sebelumnya itu sudah dalam kondisi fit ya, tidak kemana-mana ataupun tetap menjaga kesehatan. Dan terutama si pengantin ini dan kedua orang tua, itu yang paling penting. Lalu yang kedua apa Mon? Yang hal lainnya adalah kalian berdua itu harus sering-sering cari info terupdate tentang kebijakan dari pemerintah dan info-info terupdate dari gereja. Karena tuh informasi akan selalu diupdate per 2 minggu, bahkan beberapa hari sebelumnya itu udah diupdate ya Mon. Betul, dan ini kan istilahnya situasi khusus ya. Jadi kalian berdua juga cari infonya juga jangan malas-malasan gitu bagi calon-calon pengantin gitu. Yang berikutnya apa Mon? Doa ya, itu yang penting ya, karena doa itu nggak bisa dilupain. Karena doa yang kuat juga lalu disertai dengan tindakan konkret, yaitu tetap fokus, tetap berharap pada persiapan, dan itu memang akan deg-degan nih gimana itu. Kalau saya pribadi selalu Tuhan tolong, Tuhan bimbing, Tuhan sertai, Tuhan besok saya mau siapin berkas ini, Tuhan saya mau urus administrasi ini, itu selalu didialogkan dengan Tuhan. Dan berikutnya adalah apa Mon?
lebih ke teknis sih, mungkin persiapan vendor yang lu butuhkan, vendor tentang baju pengantin lo sama calon suami lo, terus terkait dengan hal-hal perintilan lah, makanan, snack, souvenir, terus itu bagaimana dekorasi jika diperlukan atau tidak gitu. Ya hal-hal itulah. Kalau suami gue tuh sempat kemarin ngasih tahu gue adalah to do list gitu loh, di listing apa-apa aja yang perlu dan apa-apa aja yang priority kasarnya gitu. Jadi kalau yang udah tuh dicentang-centangin, ditanda-tandain, jadi istilahnya ngasih reminder juga ke kalian bahwa secara teknis kalian udah ini gitu. Itu penting kayaknya semua event perlu itu gitu. Lanjut Bapak. Nah ini yang paling penting lagi ya kalau dari saya pribadi, yaitu terbuka, jangan tertutup sama pasangan. Karena kalau tertutup ini dia ketawa nih, kan dia tertutup, nanti tiba-tiba setelah menikah akan darah tinggi terus, akan marah-marah terus. Karena apa? Ada rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh pasangan. Enggak. Itu Oke, gue notice aja, artinya gini, ketika komunikasi itu penting. Iya, ketika lu siap menikah, emang lo harus terbuka sih, all in, terkait juga soal finansial lo, apapun dah. Gak bisa lagi lo tutupin, lu gak bisa jalan sendiri dengan hanya lo tahu salary lo ini, itu salary suami lo, gak lo tahu, itu gak bisa kayak gitu. Keuangan lo ini, keuangan ini pokoknya tahu deh, nanti pokoknya di kursus tuh pasti diajarin bener-bener ya. Budgeting, komunikasi, terus juga bagaimana program anak. Iya, pokoknya banyak lah. Itu mulai terbuka lah, karena menikah kan untuk memuliakan Tuhan kan di dalam keluarga, untuk membahagiakan suami istri dan mempunyai keturunan. Pokoknya banyak lah. Kalau kanonik nanti ya, mungkin ini kita mau kasih tahu tips dan triknya atau isi dari kanonik itu kami belum bisa saat ini, karena ini sudah lebih banyak ya waktunya ya yang kita gunakan saat ini. Mungkin nanti di podcast berikutnya ya, kalau setuju silahkan komen dan chat kami setuju apa enggaknya. Ini ya mau notice lagi, ini bentuknya sharing ya, bukan kita mau kasih bocoran, enggak. Tapi ini sharing, maksudnya di luar sana calon pengantin yang mau menjelang dan sedang mempersiapkan tuh biar kalian tahu gitu loh, apa-apa aja sih gitu cerita-ceritanya gitu. Tapi intinya adalah tadi keterbukaan, komunikasi. Kalau bisa hal-hal yang sepele pun dikomunikasikan. Lalu yang terakhir, ini mungkin yang gue pribadi penting ya, nasihat-nasihat dari beberapa orang, bahwa ketika nikah atau sedang mempersiapkan nikah itu pasti ada emosi. Tadi udah disinggung Monik. Kenapa? Karena ini dua kepala mau disatukan. Mungkin kalau orang baru kenal mungkin ya romantis lah apa. Tapi ketika sudah mau menjelang hari H, itu ada aja deh masalah yang nggak di luar dugaan kita tuh, jadi marah, jadi kesel, sebenarnya emosi, receh. Tapi itu jadi penyulut menjelang hari H. Iya, yang pastinya untuk diusahakan kalau yang satu emosi, yang satunya mengalah untuk ini. Kalaupun yang satunya nada tinggi dan sebagainya, tetap memahami. Lalu apalagi ya, mungkin itu dulu ya dari kami berdua. Dan kami berterima kasih untuk semua pihak, dari Romo, keluarga, sanak saudara, dan siapapun yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih untuk kami bisa menikah di tahun ini. Dan untuk saudara-saudari, bro and sis yang mendengarkan podcast kami, tetap semangat dan tetap beraktivitas, protokol kesehatan dipatuhi, dan tetap selalu dengarkan podcast kami dalam kesempatan berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like dan dislike, silakan aja, dan berikan komentar ke kami ya. Kami tunggu untuk topik-topik selanjutnya, saran dan kritik kami tunggu.
Dan akhir kata, setengah jam bersama kami ucapkan banyak terima kasih. Dari ruangan podcast kami ucapkan sampai jumpa. Dadah. Dah.